Elizabeth Short, seorang calon aktris Hollywood, ditemukan tewas dimutilasi pada tahun 1947. Kasus tersebut dikenal dengan nama Black Dahlia. Ratusan orang melapor mengaku sebagai pembunuhnya. Pagi hari di tanggal 15 Januari 1947, Betty Bersinger keluar rumahnya sambil mendorong stroller atau kereta bayi yang berisi Anne, anaknya yang berumur 3 tahun. Pagi itu, Betty hendak pergi ke toko reparasi sepatu di South Norton Avenue, Los Angeles, California. Ia menyusuri sepanjang trotoar jalanan di lingkungan Limit Park yang kala itu masih sepi dan belum berkembang seperti saat ini. Pukul 10 waktu setempat, mata Betty tertuju pada sebuah benda yang tergeletak di lahan kosong blok 3800 di antara Jalan Colosseum dan Jalan West 39th. Semakin dekat, Betty melihat benda itu seperti sebuah manekin. Tapi begitu jaraknya semakin dekat, Betty terkejut. Ternyata itu adalah sesosok mayat. Betty merinding begitu melihat mayat sesosok perempuan itu terbelah dua di bagian pinggang dengan wajah yang rusak. Seketika, Betty langsung menggendong Anne dan menarik stroller menuju rumah penduduk terdekat. Betty menceritakan kepada pemilik rumah yang didatanginya tentang apa yang baru saja dilihatnya. Sang pemilik rumah mengizinkan Betty menelepon polisi setempat. Dalam hitungan menit, sejumlah polisi dari Los Angeles Police Department atau LAPD dan FBI segera datang. Seketika lokasi itu semakin ramai, apalagi sejumlah wartawan koran lokal dan media di Amerika Serikat juga mendatangi lokasi penemuan mayat termutilasi tersebut. Dalam artikel yang ditulis oleh Christine Han di laman mentalfloss.com 30 Januari 2019, polisi melihat mayat perempuan dipotong setengah di pinggang dan ususnya telah dibuang. Mulut korban juga robek disayat mulai dari kuping kanan hingga kuping kiri. Robekan itu seakan seperti senyuman yang dikenal sebagai Glasgow Smile atau senyuman The Joker. Terlepas dari kondisi mutilasi yang parah, ada kejanggalan di tempat itu. Polisi tak menemukan darah di tubuh korban dan sekitar tempat ditemukannya mayat. Semuanya terlihat bersih, tak ada setetes pun darah yang tercecer. Polisi menyimpulkan, setelah dibunuh dan dimutilasi, jenazah korban dicuci bersih sebelum kemudian dibuang. Dari hasil otopsi, korban sempat mengalami tindak kekerasan sebelum tewas. Ditemukan bekas luka ikatan tali di pergelangan kaki dan tangannya. Pembunuhan mutilasi diduga dilakukan 10 jam sebelum mayat korban ditemukan. Korban juga bukan korban pemerkosaan, karena tidak ditemukan jejak pemerkosaan di organ intimnya. Korban dipotong sangat rapi, sesuai dengan anatomi manusia. Polisi pun mencurigai pelaku memiliki latar belakang medis atau kedokteran. Untuk mengetahui identitas korban, polisi mengambil sidik jarinya. Sidik jari itu langsung dikirim ke markas FBI. Sekitar 1 jam kemudian, FBI langsung menemukan identitas korban. Para agen FBI mudah mencari data identitas korban, karena data pribadinya sempat masuk ke dalam sistem administrasi militer dan polisi. Menurut file dokumen yang diunggah oleh laman resmi FBI, korban adalah seorang wanita berusia 22 tahun bernama Elizabeth Short. Ia merupakan kelahiran Boston, Massachusetts, Amerika Serikat di 29 Juli 1924. Ia sempat melamar pekerjaan di Pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat dan sempat ditangkap polisi Santa Barbara, California di tanggal 23 September 1943 karena minum minuman beralkohol di bawah umur. Sedangkan The Biography menyebutkan Elizabeth adalah anak ketiga dari 5 bersaudara pasangan Cleo Short dan Phoebe May Sawyer. Cleo meninggal dunia ketika Elizabeth berumur 5 tahun. Ibunya kemudian memutuskan pindah ke Los Angeles, membawa semua anaknya. Sejak kecil, Elizabeth dikenal sudah tertarik pada dunia sinema. Ia bercita-cita ingin menjadi seorang aktris terkenal. Elizabeth bekerja sebagai pelayan di sebuah bar atau kafe. Di sanalah wanita berparas cantik itu berkenalan dengan sejumlah orang, termasuk dengan kru dan aktris Hollywood yang datang ke sana. Sikapnya yang riang, ramah, dan sopan membuatnya pandai bergaul dengan siapapun. Sebenarnya impiannya menjadi seorang aktris bisa terwujud, tapi semua itu kandas, nasib buruk menimpanya. Itu sangat mengerikan.
Saya tidak bisa membayangkan seseorang melakukan itu pada manusia lain, ungkap seorang detektif di LAPD bernama Brian Carr, yang kala itu menjadi salah satu penyelidik kasus pembunuhan tersebut. Carr mengatakan, selama 1 bulan, setiap hari semua koran di Amerika Serikat menjadikan berita utama pembunuhan atas Elizabeth. Ia tak tahu kenapa semua media massa menamai Elizabeth dengan julukan Black Dahlia. Beberapa orang mengatakan julukan Black Dahlia diberikan teman-temannya sendiri, sebab Elizabeth sangat menyukai film garap Raymond Chandler yang berjudul The Blue Dahlia. Lalu, kenapa dari kata biru menjadi hitam? Menurut informasi yang dihimpun oleh agen LAPD dan juga FBI, hal itu karena Elizabeth sering berpakaian hitam. Namun ada juga informasi yang menyebutkan karena rambut Elizabeth memang berwarna hitam gelap. Sejak itulah kasus tersebut dinamai Black Dahlia. Menurut laporan Los Angeles Times, tercatat ada sekitar 200 orang yang mengaku sebagai pelaku pembunuhannya, mulai dari ibu rumah tangga, pendeta, tentara, hingga para penipu. Bahkan saat itu, polisi banyak menerima surat kaleng. Di antaranya merupakan potongan huruf dari koran yang dirangkai lagi menjadi kata-kata. Isinya ada yang mengaku sebagai pembunuh dari Elizabeth. Dari berkas kasus Black Dahlia, banyak pria yang sudah ditahan untuk menjalani tes poligraf atau tes kebohongan, tapi tak pernah satu orang pun yang didakwa atas pembunuhan Elizabeth. Setidaknya polisi menjadikan 6 orang yang diduga sebagai tersangka utama. Salah satunya adalah George Hodel, seorang dokter pengelola klinik penyakit kelamin di Los Angeles. Tapi polisi kembali melepaskannya karena tak cukup bukti untuk mendakwanya. Akhirnya, kasus tersebut dihentikan hingga bertahun-tahun. Hingga kemudian kasus ini ramai kembali berkat pengakuan dari Steve Hodel, yang tak lain adalah putra dari George Hodel. Dalam bukunya, Black Dahlia The True Story yang terbit di tahun 2003, Steve meyakini ayahnya sebagai pelaku karena tulisan tangan ayahnya mirip dengan beberapa surat kaleng yang dikirimkan ke polisi saat itu. Pengakuan lebih mengejutkan datang dari Pew Marie Itwell, penulis buku Black Dahlia Retros pada tahun 2017. Itwell menyatakan pelaku pembunuhan Elizabeth Short adalah Leslie Duane Dallon, seorang bellboy yang pernah ditahan polisi saat itu. Tapi kemudian dia dibebaskan. Ia menuduh LAPD sengaja membiarkan pembunuh Elizabeth lolos. Alasannya, Sersan Finis Brown, salah satu dari 2 penyidik utama kasus itu, adalah seorang polisi yang korup. Finis diduga memiliki hubungan erat dengan Mark Hansen, seorang pemilik klub malam dan bioskop lokal yang diduga terkait pembunuhan tersebut. Dugaan Itwell juga berdasarkan informasi dari Buzz Williams, pensiunan polisi Long Beach, Los Angeles. Buzz mengatakan kepada ayahnya Richard F. Williams pernah bergabung dalam tim penyelidik kasus tersebut. Buzz menyebutkan para penyelidik kasus tersebut adalah tim LAPD Gangster Squad. Sebagian anggota tim ini punya hubungan dengan tersangka Leslie Dillon. Buzz sendiri pernah mendengar obrolan sang ayah dengan temannya dari tim khusus anti-geng itu, yaitu Con Keller. Ayahnya yakin Leslie Dillon adalah orang yang merencanakan pembunuhan bersama Mark Hansen dan satu orang misterius bernama Jeff Connors. Ayah saya mengira Leslie Dillon adalah pembunuhnya, dan bahwa polisi lainnya curiga bahwa Dillon paling tidak merupakan kaki tangannya, ungkap Buzz Williams dalam wawancaranya dengan majalah Rolling Stone edisi 8 Oktober 2018. Ditambahkan oleh Itwell, akan sangat sulit memeriksa dokumen kasus itu karena kepolisian Los Angeles tak akan pernah membuka file lamanya. Itwell yakin Elizabeth dibunuh di Astra Motel, tempat Leslie Dillon tinggal. Hal ini berdasarkan laporan pasangan Henry dan Clora Hoffman, pemilik motel itu, yang menemukan salah satu kabin mereka berlumuran darah dan kotoran pada tanggal 15 Januari 1947. Ditambahkan keterangan seorang saksi yang melihat seorang wanita berambut gelap mirip dengan Elizabeth bersama seorang pria mirip dengan Mark Hansen. Kasus ini tertutup karena Mark Hansen memiliki hubungan dengan para polisi, ucap Itwell di majalah Rolling Stone. Tapi keterangan Itwell dan Buzz tampaknya kurang dipercayai berbagai pihak di Amerika Serikat. Setelah ditemukan tewas mengenaskan, jasad Elizabeth Short dikuburkan oleh ibunya, Phoebe May Sawyer, di pemakaman umum Oakland. Dan Phoebe langsung pindah rumah ke Oakland agar dekat dengan makam anaknya.
Hingga kini, kasus pembunuhan brutal tersebut masih menjadi misteri.